Negeri Taram terdiri dari 7 jorong. Jorong Balai Cibadak, Jorong Kubang, Jorong Perak Baru, Jorong Sipatai, Jorong Aceh, Jorong Gantiang, dan Jorong Sipatai. Di situ ada kuburan Tuanku Keramat bertempat di Surutuo. Tuanku Keramat itu bernama Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin itu banyak kisah-kisahnya waktunya masih hidup. Pertama, Syekh Ibrahim Mufti waktu hidup dia pernah sedang cukur kepalanya tu, digunting itunya aja cukur. Jadi sedang dia bercukur tu, tahu-tahu dia bicara, "Wah, tunggu sebentar, ini kota Mekah terbakar," katanya. Sedangkan kepalanya tu baru sebelah tercukur dan tercukur sadonya. Kira-kira sejam setelah itu dia tiba balik mengecekkan ke orang banyak dan basuh kota Mekah terbakar. Untunglah Ambo datang untuk merarainya. Kira 3 tahun 2 tahun sudah itu datang orang dari Mekah mengecekkan bahawa pada tahun sekian Mekah terbakar, direrai oleh orang nama Ceku sebelah. Itu kisah ramai. Kemudian keanehan-keanehan dari Tuanku Keramat itu mengenai pernah dulu nagari itu terbakar, dari daerah Perak Baru itu terbakar sampai ke Surutuo itu. Tetapi aneh, di seluruh Tuo itu, di seluruh masjid Tuo itu hujan bukan main lebatnya, sehingga surau itu terhindar dari kebakaran. Itu aneh-aneh waktu itu Tuanku Nang Keramat juga abad yang nama Tuanku Keramat ini. Namanya Syekh Ibrahim Mufti. Surutuo itu didirikan itu hanya oleh masyarakat saja, bergotong royong. Artinya seluruh masyarakat bergotong royong bersama-sama membangun. Pada awalnya surau itu memang dibangun oleh yang kita sebut tadi Syekh Ibrahim Mufti sendiri. Artinya dia sendiri mula-mulanya bangun kecil saja surau itu. Atuknya hijau, dindingnya baru dinding papan.
itu kalau kita melihat antara Surutu dan Surau Jumat, ada kolam ikan besar, ukurannya itu kalau tidak salah ada 40 kali 40 meter. Jadi hampir seperempat hektar luasnya. Itu ikannya oleh Syekh Ibrahim Mufti itu hanya digait dari kepala bandar. Sekarang kepala bandar itu namanya ada ikan banyak. Itu tongkatnya dihelanya saja tongkatnya di kepala bandar. Menurutlah ikan itu banyak-banyak masuk ke ikan. Nah, itulah yang menamakan ikan itu ikan keramai. Ikan itu sampai Jepang masuk itu masih dikeramatkan. Ada satu ikan itu ikan karai, ikan gariang yang beratnya hampir 10 kilo. Hampir 10 kilo beratnya. Sehingga ikan itu bisa makan di tapak tangan. Kalau kita ingin memberi makan, kita panggil dia, kemudian kita cempungkan tangan kita ke dalam air yang telah berisi nasi. Maka ikan itu akan makan di tapak tangan. Begitu jinaknya ikan-ikan di kolam Surutu itu. Kemudian pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia ini, ya tentu seluruhnya dilajahinya. Nah, datanglah Jepang itu ke Taram ini. Dilihatnya ikannya besar-besar di dalam kolam itu. Wah, tentu timbul keinginannya untuk menangkap ikan itu. Maka cara menangkapnya dia pasang dinamit. Tidak ditangkapnya dengan jalan, tidak ditangkap dengan tangguh. Dipasangnya dinamit, kemudian dibomnya lah terhadap ikan itu. Sehingga banyak ikan yang mati. Tidak puas dengan bom pertama, dia ingin bom yang kedua. Bom yang kedua, entah bagaimana, biasanya kan dilemparkan saja tuh bom itu ke dalam kolam. Ini bom itu dipegangnya, dia langsung masuk kolam itu, mengantarkan bom itu ke tengah-tengah. Tentu risikonya waktu di tangan itu meledaklah bom itu. Meledak bom itu di tangannya, matilah Jepang. Jadi di dalam mengambil ikan itu, Jepang itu jadi korban karena oleh keserakahannya sendiri. Jadi sejak itu sebelumnya ikan di dalam tebak ikan itu sejak zaman Belanda sampai masa Jepang masuk itu, ikan itu tidak boleh tidak boleh ditangkap. Kelarangan. Siapa yang memakan ikan tersebut itu ada yang mengutuknya dengan penyakit. Penyakit itu berupa kudis. Jadi siapa yang memakan ikan keramat itu, maka dia akan kena kudis. Sehingga tidak pernah ada ikan itu diambil oleh rakyat. Barulah sesudah Jepang, ikan itu dihabiskan oleh Jepang, maka digantilah oleh rakyat, oleh orang di Suruh itu dengan ikan biasa. Jadi sejarah Taram Baadik bernama Taram ada 3 versi. Versi pertama kerana letaknya yang rendah dari negara-negara yang lain. Ini Taharam di bawah. Kalau datang kita dari Payakumbuh tetap menurun arah ke Taram. Datang kita dari Andalas tetap menurun ke Taram. Datang dari Bukit Dumuku menurun juga kita ke Taram ini. Jadi Taram itu Taharam, itu asal katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu sebelum negeri ini banyak dihuni orang, ada semacam buluh bambu itu kecil-kecil, namanya bambu taram. Jadi versi pertama kerana taharam, versi kedua kerana bambu taram. Ada bambu namanya bambu taram. Jadi kalau bambu ini kalau diinjak
dia meletus-letus, ram, gitu katanya. Kena tipis, kulitnya itu tipis kan. Sekarang tidak ada lagi bambu untuk mana-mana dalam ceritanya begitulah. Itu asal muhasabah adik bernama Mataram. Kemudian mengenai mata pencarian yang kita Mataram ini, itu kalau sebelum tahun 60-an itu 100% Batak 4G aja.